Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman kita. Mudah-mudahan dalam keadaan yang lebih baik ya. Amin ya rabbal alamin. Di pembelajaran Aircraft Basic Skill hari ini kita melanjutkan tentang kemarin ya. Teman-teman sudah tahu tegangan DC dan AC. Sekarang kita belajar tentang petunjuk pemakaian alat ukurnya, yaitu multitester atau multimeter atau avometer. Ya, namanya bermacam-macam ya. Tapi satu bendanya. Apa sih yang kita pelajari? Banyak, tapi untuk pertemuan ini tidak semua ya, nanti hanya sampai beberapa. Kita pelajari jenis-jenis multitester, kita pelajari bagian-bagiannya, hal-hal yang harus diperhatikan, pembacaannya, praktek pengukuran, dan evaluasi. Untuk praktek, evaluasi, dan pembacaan pengukuran mungkin next time ya, kita sampai prosedur bagaimana kita memulai mengukur. Nah, yang praktek pengukuran yang kita ukur adalah tahanan atau hambatan, satuannya ohm ini, tegangan, satuannya kalau tahanan R ya, kodenya R, satuannya ohm. Tegangan itu simbolnya V, satuannya volt, V juga. Sorry ini belum diedit ya. Arus itu I, satuannya ampere, yaitu A. Oke, next kita lihat jenis-jenis multitester atau multimeter. Ada dua jenis, dua type, yaitu analog type dan digital type. Prinsipnya sama teman-teman, tapi yang kita pelajari adalah yang analog ya, karena ketika kita sudah belajar analog, misalnya digital itu lebih mudah, karena digital nggak ada challenge-nya, angkanya langsung muncul. Kalau ini kita harus pelajari skala-skalanya. Baik, untuk lebih lanjut kita awali dulu dengan membaca basmalah biar lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat bagian-bagian dari multitester ya. Baik analog maupun digital itu prinsipnya sama. Ada 3 bagian penting, yaitu display, ada probe, ada scalar selektornya. Ya, jadi display ini, probe-nya ini yang merah hitam ini seperti pensil, ini scalar selektor. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita bisa lihat di display itu ada skala, ada needle atau pointer, jarumnya. Ya, jarum menunjukkan angka pembacaan alat ukur kita, ya, pembacaan benda yang kita ukur. Ada dial atau inhibiting knob, ya, untuk kita mulai untuk mengkalibrasi, biar memposisikan jarumnya, pointernya ke 0 dulu. Ada zero ohm adjuster, ada range selector ini, ada test probe-nya yang ini. Nah, yang ini untuk kesini yang positif merah, negatif hitam. Jangan sampai tertukar. Kalau tertukar dia tidak bisa bekerja, berfungsi. Oke ya, sampai di sini mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, ya. Bagian-bagian penting tadi yang pertama skala, yaitu garis kolom yang mempunyai satuan ukur. Misalnya ada skala ohm, DCV, ACV, dan DCA. Ohm ini untuk mengukur hambatan. DCV untuk mengukur tegangan dari listrik DC, listrik searah. ACV tegangan listrik bolak-balik, listrik rumah. Ini nilainya besar biasanya, kalau ini nilainya kecil-kecil. Dan DCA yaitu mengukur kuat arus dari tegangan atau sumber listrik yang searah. Nah, ini ya skala ya tadi ini. Yang ini skalanya ya. Nah, oke. Lanjut 2 zero position adjuster screw, yaitu skru penyetelan posisi awal ke angka 0 yang ada di sebelah kiri skala, ada juga yang di tengah, seperti ini tengah. Nih ya. Nah, yang ketiga ohm adjuster knob, tombol penyetelan posisi awal ke angka 0 yang berada di sisi kanan. Nih. Nah, nanti fungsinya buat apa? Kita lanjutkan. Range selector knob adalah selektor penunjuk pemakaian batas satuan ukur yang diinginkan. Nih ya. Nih ring selector knob. Ya, kita inginkan berapa? Misalnya untuk mengukur satuan hambatan. Bisa kali 1, kali 100, kali 1000. Jadi 1 kali itu 1000. Satuan DCV ada 2,5, 10, 50, 250, 100. Jadi tergantung nanti teman-teman kita mengukurnya berapa nih. Misalnya kita mengukur hambatannya berapa, kalau misalnya nilainya kecil, kita pilih yang kecil. Kalau nilainya 0,an ya, jangan sampai 1000, nanti tidak terbaca. Atau kalau nilainya besar 200, ya berarti kita jangan yang 100 tapi yang ribuan gitu ya.
Jadi biar memudahkan untuk pembacaan. Nah, untuk test lead atau red black ini yaitu stick ya, pakai kabel pengujian untuk ke benda yang kita ukur. Misalnya resistor atau listrik ya. Warna merah dan hitam, merah positif, hitam negatif. Oke, sekarang pembacaan nilai skala pengukurannya. Nah, untuk pembacaan nilai skala pengukurannya, ini rumusnya. Nilai skala pada garis ini dikali bilangan satuan pada selektor. Misalnya nih, teman-teman harus tahu dulu ya, teman-teman mau mengukur apa. Kalau mengukur hambatan, ini kita baca skalanya yang ini. Kalau hambatan itu lain sendiri, dia dari kanan bacanya. Kalau untuk DCV, ACV, A itu dari kiri. Nih, nolnya dari kiri. Nah, ini ada skala khusus untuk 2,5 volt dan DC 1,5 volt. Nah, ini pointernya menunjukkan di sini. Misalnya kita mau membaca hambatan. Berarti di sini ada 10, antara 10 sama 20 tengahnya, nanti kita hitung garisnya ya. Misalnya taruhlah di yang kelima, berarti 15 ya. Nah, 15 ini belum jadi nilai pengukuran. Kita kalikan dulu dengan bilangan satuan selektornya. Satuan selektor itu yang ada di sini loh. Nih. Nah, yang ini tadi kita memilihnya berapa nih? Nah, nih satuan selektornya. Kali 1, kali 100 atau kali 1K, 1000. Kalau misalnya kali 1, ya udah berarti 15 kali 1 berarti dia 15 ohm. Kalau selektornya kita pilih yang kali 100, berarti 15 kali 100. Berapa? Ya 1500 gitu ya. Jadi angka yang kita baca di sini dikalikan dulu dengan yang ada di bawah selektornya. Nah, kalau selektor kita pindahkan, maka bilangan yang di sini juga pengalinya akan berubah. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kita lanjutkan prosedur untuk menggunakan avometer. Yang pertama kita zero adjustment. Kita sebelum kita gunakan, kita periksa bahwa pointernya posisi 0. Kalau tidak kita atur dengan screw ya, dengan obeng ya, pada posisi yang sesuai pada nameplate. Jadi ini yang kita atur nih. Ya, ini kita puter ya, biar pointernya ke posisi 0. Lalu selection of ring. Kita yakinkan posisi ring selektornya benar. Ketika memilih ring, kita putar sampai tanda putih wake indexnya tepat pada posisi yang diinginkan. Jadi ini loh teman-teman. Ini kan garis gini ya. Nah, ada tanda putih nih yang ujung, ini yang kita lihat. Berarti dia arahnya yang ini. Berarti ini mengukur decibel 30. Bukan yang ini buntutnya tidak ya. Jadi yang ininya pastikan tepat. Benar sesuai sama yang kita inginkan ukurannya. Tegangankah, hambatankah, kuat aruskah gitu ya. Lalu connection dari test lead. Kita hubungkan ya probe tadi yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Lalu kita colokkan ini, kita hubungkan ya. Nah, selanjutnya reading the scale. Nah, kita pastikan kita membaca skala yang tepat ya. Ohm kah, DC volt kah, AC volt kah gitu ya, atau ampere ya. Nah, ini kita yakinkan kita baca yang mana nih, yang ini atau ini. Nah, itu harus sesuai dengan ini ring ini tadi ya, harus sesuai dengan ini. Kita kalau ini kan menunjukkan DC volt, berarti nanti kita bacanya yang mana? Ya benar, yang ini ya, yang DC volt. Nah, jangan baca yang atas ya, lihat di sininya skala ininya. Lalu buzzer ini ada di sini teman-teman. Buzzer itu ada di pilihan di bawah ini biasanya. Itu digunakan untuk ketika di tempat yang gelap ya, kita pakai posisi buzzer. Nah, yang terakhir tes prosedur. Ini kita lengketkan jarumnya. Kita lengketkan jarumnya, itu akan bergerak berarti dia oke. Kalau tidak posisi 0 berarti baterainya bisa jadi habis dan harus kita ganti. Mungkin itu ya teman-teman. Mudah-mudahan jelas. Jika tidak boleh tanya jawab. Terima kasih. Tugasnya ya merangkum dulu. Nanti lihat selanjutnya. Kita tutup alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.